Baik, saya ke Pak Derajat. Pak Derajat, tadi deretan dari sektor keuangan kita ada Menteri Perekonomian, Menko, Pak Erlangga Hartarto, kemudian juga untuk Menteri Keuangannya masih dengan Ibu Sri Mulyani dan deretan Wakil Menteri Keuangan. Kalau melihat nama-nama itu, apakah target yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo dengan pertumbuhan ekonomi 8% itu kira-kira bisa dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang? Terlebih kita tahu bahwa Ibu Sri Mulyani saja sekarang targetnya hanya di 5,2% di tahun ini. Iya, Pak Prabowo ketika mencanangkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7% sebenarnya, tapi satu saat bisa 8%, itu sudah ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan. Ya. Mulai dari menggenjot produksi pangan, ya, kemudian juga menggenjot produksi untuk energi, ya. Terus kemudian makan siang bergizi, itu efek multipliernya akan tinggi, membangun perumahan 3 juta rumah ya setiap tahun, semuanya itu bagian dari strategi kita untuk menggenjot pertumbuhan. Ya. Tentu ketika para menteri di bidang ekonomi menjalankan tugasnya, mereka menjalankan visi misi Prabowo Gibran. Mereka akan menjalankan visi misinya Pak Prabowo, ya, bukan visi misi mereka. Tapi memang kalau dilihat dari personelnya, itu yang paling banyak keberlanjutannya itu adalah di ekonomi, ya. Mulai dari Menko-nya, Menteri Keuangannya, Menteri SDM-nya, Menteri Perindustriannya, ya kan, paling banyak Menteri Pertaniannya, ya paling banyak di bidang ekonomi. Itukah sektor yang paling krusial sehingga tetap dipertahankan? Betul. Ya, jadi yang paling banyak di sana, tapi ya target-targetnya tentu berbeda. Untuk tahun 2025 hitungan saya, itu kalau kita ingin 8%, minimal kita harus mencapai 5,9% di tahun 2025. Dan untuk itu APBN kita itu yang 3.600 triliun sekarang, itu sebenarnya masih kurang sekitar 300 triliun untuk mencapai 5,9%. Jadi memang tugas para menteri di bidang ekonomi ini amat sangat berat, ya. Challenge-nya jauh lebih berat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian juga situasi globalnya, Pak Prabowo makanya memberikan training atau pelatihan atau pengisian ya dengan situasi global. Situasi globalnya itu juga semakin berat, jadi ya saya rasa memang perlu bahu-membahu dari semua unsur masyarakat untuk itu. Ya, jadi memang target 8% itu Pak Derajat, kenapa? Itu target 8% itu realistiskah sebetulnya dengan kondisi saat ini? Apakah memang secara bertahap bisa terjadi begitu? Walaupun bisa terjadi misalnya kalau 5 tahun terakhir, di tahun kelima. Bisa terjadi kalau semua unsur yang kita bayangkan itu terpenuhi. Kita pernah 8% itu 5 kali. Jadi memang kita realistis ya. Saya berkali-kali menyampaikan peluang untuk dapat 8% itu juga 8%. Karena memang nggak mudah untuk dapat 8%. Tapi bukan berarti nggak bisa. Asal semua kondisi yang sudah kita siapkan itu terpenuhi, itu bisa mengarah ke 8%. Dan simulasinya, dari simulasi dengan berbagai skenario itu bisa. Cuman skenario-nya itu bisa terpenuhi atau tidak, nah itu tentu adalah bagian dari eksekusi dan implementasi. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa para menteri ekonomi tidak bisa business as usual. Ya, di bawah Pak Prabowo mereka nggak bisa business as usual. Mereka harus cari banyak sekali terobosan. Makanya ketika Pak Prabowo mengatakan jangan terpesona puas diri oleh statistik, saya kok merasa jangan-jangan warningnya tuh lebih banyak ke tim ekonomi. Maksudnya di warningnya saya tuh merasanya kok ke sana gitu. Jadi mereka nggak bisa business as usual, mereka harus cari banyak terobosan. Hilirisasi tantangannya itu perlu investasi besar sekali. Ya. Mas Rosan itu waduh bisa harus kerja mati-matian dia untuk ada tambahan justru ya, Menteri Investasi dan juga hilirisasi. Jadi hilirisasi tidak lagi di bawah Bahlil. Ya. Hilirisasi ada di bawah dia. Dan kemudian adinda saya Bahlil tugasnya akan berat sekali karena dia harus menjamin keberlanjutan dari produksi mineral. Ini saya rasa memang kerja keras sangat dibutuhkan dan nggak bisa bisnis as usual. Ya. Cuma gini, pasar kan sudah mulai
berkomentar nih para pelaku, kemudian juga para ekonom bisa berkomentar, ada pesimis, optimis. Kita kesampingkan dulu itulah, ya. Keputusan sudah dibuat, kita beri kesempatan seperti Mas Yadi tadi, beri kesempatan kepada mereka bekerja. Dan saya yakin dalam waktu 3 bulan, 6 bulan Pak Prabowo akan melakukan evaluasi. Kalau mereka nggak perform, saya yakin juga Pak Prabowo akan mengambil keputusan yang tepat pada saatnya. Nah, itu dia. Itu dia. Kalau tidak perform bagaimana? Saya ke Mas Jayadi ya. Oke, silakan. Oke, Mas Jayadi biar melanjutkan. Jadi kalau tidak perform, apakah reshuffle. akan seperti Pak Jokowi? Nanti akan banyak reshuffle yang terjadi. Apalagi ini banyak sekali, ada 53 plus 56 dari Jadi 109 ya. reshuffle terutama tetapi kalau menteri-menteri ekonomi seperti saya sepakat dengan Mas Derajat, memang terlihat keberlanjutannya di situ, timnya kebanyakan dipertahankan di situ, dan kebanyakan di Kementerian Ekonomi itu kan non party affiliate kebanyakan, terutama Ibu Sri Mulyani. Really? Iyalah. Anyway, minimal Ada tanda secara tanya formal ya, non party terakhir. affiliate lah ya, secara formal. Oke. Oke. Jangan-jangan PAN yang. Anyway, tetapi yang semua target yang disampaikan oleh Mas Derajat itu kan memang menjadi semacam apa ya, prioritas utama ya. Tapi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada 3 atau 4 faktor lainnya. Satu, stabilitas politik. Saya kira stabilitas politik bisa dapat, karena kan semua kekuatan politik itu cenderung memberikan dukungannya. Kritik pasti ada dan itu diperlukan, tapi tidak akan mengganggu stabilitas politik, itu satu. Yang kedua adalah stabilitas keamanan. Saya kira ini juga bisa kita dapat. Selama ini kan situasi keamanan di minimal dalam negeri itu tetap terjamin. Nah, yang ketiga nih, pemberantasan korupsi. Bisa nggak tuh? Kalau yang ini yang saya masih agak ragu. Bisa nggak nih? Karena kata Mas Derajat tadi 1% aja tuh bocor, ya, itu jadi bermasalah kan? Tidak tercapai. Nah, kalau 3 hal ini tidak mampu menopang dengan baik, Bang Yadi, 1% dari 3.600 ya 360. 36 triliun. Iya, 36. Udah luar biasa Ya makanya. Jadi sementara program untuk makan gratis 71 ya. Iya. Jadi separuhnya. Separuh. Jadi nah kalau 3 itu tidak ada, maka akan terganggu tuh ekonomi. Nah, faktor keempat yang diperlukan Pak Prabowo adalah dukungan publik. Ya. Dukungan publik itu sangat terkait dengan situasi ekonomi, keadaan ekonomi. Jadi dia akan sangat berjalin berkelindan dan betul-betul memerlukan gaya kepemimpinan, gaya koordinasi, kemampuan eksekusi yang betul-betul harus memperhitungkan segala aspek yang mungkin mempengaruhinya. Oke. Jadi ya tentu saya sepakat dengan Mas Derajat, tantangannya nggak mudah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.